Satru ma baina ayunil jin atau ma bainal jin wa aurati bani Adam. Tutupilah atau tutup apa-apa ma baina di antara al jin, di antara jin dengan auratnya bani Adam. Jangankan di depan manusia, di depan jin pun kita disuruh untuk menutup aurat. Yang mana nutup auratnya gimana? Orang kalau misalkan masuk ke khala, masuk kamar mandi, ingin buang hajat, dia buka pakaiannya atau enggak? Buka pakaiannya, auratnya kelihatan atau enggak? Kelihatan. Mungkin enggak dilihat sama manusia? Iya. Dia masih ada malu sama manusia. Dia masih ada rasa enggan sama manusia. Kenapa? Ini aurat, Allah wajibkan untuk tutup. Tapi jin kayak gimana? Tetap disuruh tutup. Gimana cara tutupnya? Dengan kata-kata Bismillah. Sampai ada Ibn Alan membahas gimana seseorang yang ingin kencing misalkan di suatu wadah, di suatu tempat, nggak ada tempat lain lagi, apakah tetap disunahkan? Ya, tetap disunahkan membaca doa ini. Apapun yang dia, dimanapun dia ingin membuang kotorannya, maka disunahkan baca doa tersebut. Kita melanjutkan pembacaan dari Kitabul Azkar lil Imam An-Nawawi rahimahullahu wa nafa'na bihi wa fi ulumihi fi darain amin. Babu ma yaqulu idza arada dukhul al-khala. Ini ana ingatkan lagi, kita belajar Kitabul Azkar bukan hanya untuk kita baca aja, bukan hanya untuk diartikan saja, tapi kita ambil ilmu, kita ambil akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Percuma kalau kita hanya membaca, hanya mengartikan tanpa amal. Ini Kitabul Azkar, kitab isinya zikir-zikir, apa yang diucapkan, bagaimana caranya, akhlaknya, adabnya, bagaimana dulu Rasulullah SAW mengerjakan hal-hal tersebut. Dan sebagian di kitab ini Rasulullah SAW mengucapkan doa, Rasulullah mengucapkan pujian terhadap Allah, Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah, bukan karena Rasulullah SAW selalu digandrungi setan, enggak. Bukan selalu Rasulullah dalam keadaan yang buruk, enggak. Malah Rasulullah SAW enggak pernah dideketin oleh syaitan. Tapi untuk apa Rasulullah baca doa ini? Untuk agar mengajarkan kepada umat Islam, gini caranya, gini akhlaknya, gini adabnya. Rasulullah mengatakan a'udzubika ya, minasyaitan, bukan Rasulullah selalu dideketin setan, enggak. Setan enggak akan berani dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk apa? Ini suatu jenis. Beliau adalah orang yang tawadhu. Beliau selalu mengajarkan untuk kepada umatnya mengerjakan hal-hal tersebut. Makanya hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kita baca, kita tahu, kita amalkan. Nih anak pengen absen dulu nih. Antum dari sekian banyak, ada nggak yang 3 hari terakhir ini setiap bangun tidur baca doa? Yang ada angkat tangan. Satu doang? Ya Allah, lumayan. Yang lainnya yang enggak harus. Jangan kalau mau di absen doang. Yang udah baca bagus, yang sudah baca sangat bagus. Makanya yang baca ini dari tadi semangat ya. Yang tadi pagi baca, yang tadi angkat tangan tuh dari tadi waktu diterangkan, dijelaskan, nyatet. Tapi pantesan nih pada ngantuk-ngantuk nih, banyak yang ngantuk juga. Kenapa? Nggak baca doa. Makanya santri Markas Syariah semuanya harus minimal ketika pagi hari dia baca doa. Yang penting-penting mau masuk hammam baca doa, akhlaknya digunakan. Fahim tuh? Siap dikerjakan? Insya Allah. Setiap bangun tidur baca doa, keluar kamar baca doa. Gimana ilmunya nggak manfaat? Gimana ilmunya nggak berkah? Tapi kalau misalkan tidur aja yang diingat udah hal lain,
nggak langsung baca doa, nggak zikir, maka nggak heran nanti di kelasnya dia ngelamun, nggak heran nanti kalau dia belajar nggak masuk tuh ilmu. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri untuk membiasakan membaca doa, sehingga ilmu yang kita dapat manfaat, ilmu yang kita dapat berkah, dan kita tidak mudah tidur ya, di kelas mau di masjid. Ini kalau nggak baca doa males seharian, masuk masjid tidur ya, masuk kelas tidur. Nggak tidurnya kapan? Pas makan ya, makan main tuh semangat tuh. Tapi kalau waktu di masjid udah ngantuk aja, mau sholat zuhur asar kerjanya tidur mulu. Karena apa? Karena nggak baca doa. Nah, kita mulai masuk bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Apa yang dibaca ketika ingin masuk ke dalam kamar mandi. Sabata fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu, telah tertuang di dalam kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi au khubuthi wal khaba'ith. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam kamar mandi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, dan di sini bilang dukhulil khala ay aradad dukhul. Ada yang mengisyaratkan apa maksud dukhulul khala, ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam kamar mandi. Karena ketika di dalam kamar mandi kita nggak boleh zikir, nggak boleh kita menyebut nama Allah. Jadi maksud di sini adalah ingin masuk ke kamar mandi. Sebelum kaki melangkah masuk kamar mandi, baca doa ini. Ada juga imam bilang la, ini maksudnya zahirul hadis atau zahir maqala bihin Nawawi rahimahullah. Zahirul hadis idza arada inda dukhulil khala, maksudnya apa? Di dalam kamar mandi, tapi di dalam hati. Nggak boleh diucapkan tanpa mulut berucap, tapi diucapkannya di dalam hati dan mengucapkannya di dalam kamar mandi. Yang afdal gimana? Baca dua-duanya. Ketika kita sebelum masuk, baca dengan lisan kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam, baca di dalam hati. Allahumma inni, ya Allah aku, Allahumma ya Allah, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal khubuthi au khubthi. Ini ada riwayat. Mana yang benar antara khubuthi awil khubthi? Khubuthi itu maknanya ada beberapa, di antaranya dia adalah kotoran, itu khubuth. Ada juga ini nama di antara nama-nama syaitan, yaitu khubuth. Ammal khubuth pakai sukun itu artinya sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor. Dan di antaranya adalah al-kufur. Di antaranya adalah kekufuran. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama, mana pakai khubuth atau khubuth. Malah ada yang bilang nggak benar kalau hadisnya itu pakai khubuth. Kenapa? Karena namanya di kamar mandi itu bukan tempatnya orang kafir, enggak. Tapi di kamar mandi itu tempatnya syaitan, tempatnya suatu yang kotor, bukan tempat orang kafir. Tapi dibilang enggak juga. Di dalam kamar mandi itu ada macam-macam hal. Orang dibuat lalai di kamar mandi, orang dibuat ghaflah di kamar mandi. Makanya pakai khubuth. Alhasil antara dua khilaf, dan a'immah di sini banyak ngebahas makna khubuth dengan sukunil ba, maknanya syar, kejelekan, awil kufur. Ada yang bilang apabila dari Ibn Arabi, asal khubuth fil kalam al-arab makruh, fa in kana minal kalam fa huwa syatam. Pokoknya segala sesuatu yang jelek. Kalau khubuth ini digandengkan dengan ucapan, dengan kalam, maka maknanya adalah kalimat ejekan, kalimat yang enggak bagus, kalimat yang kotor. Apabila khubuth ini digabungkan dengan milal, dengan agama-agama, maka al-kufrah adalah kekafiran.
Apabila kufur ini khubuts ini digandengkan dengan makanan, maka makanan yang jelek, makanan yang haram. Apabila digandengkan dengan minuman, maka minuman yang tidak baik. Intinya khubuts itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek. Naam. Makanya di sini disebutkan yuqal al khubuts bi dhammil ba, khubuts bi dhammil ba wa bi sukuniha. Kata-kata khubuts itu boleh dengan sukun, boleh juga boleh dengan sukun, boleh juga dengan dhammah. Wala yasih qaulu man ankaral iskan, dan tidak benar, enggak sah orang yang bilang bahwa sukun itu enggak ada di sini. Ada riwayatnya. Jadi ada riwayat yang pakai sukun, ada riwayat pakai dhammah. Naam, ini khubuts wal khaba'its. Itu adalah kotoran atau daripada syaitan. Wa rawaina fi ghairi sahihain bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Diriwayatkan juga di selain kitab Sahihain, kitab Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari khubuts wal khaba'its, dari segala macam kotoran atau dari segala macam syaitan. Wa rawaina an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jin atau bainal jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam. Sebelumnya ini hadis pernah diterangkan, pernah kita baca, tapi nggak apa-apa untuk mengulangi. Satru ma baina ayunil jin atau ma bainal jin wa aurati bani adam. Tutupilah atau tutup apa-apa ma baina di antara al jin, di antara jin dengan auratnya bani adam. Itu apabila memasuki kanif ini mirhad, tempat buang kotoran. Ayyaqula bismillah, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Kemarin juga udah diterangkan tentang hadis ini. Jangankan di depan manusia, di depan jin pun kita disuruh untuk menutup aurat. Yang mana nutup auratnya gimana? Orang kalau misalkan masuk ke khala, masuk kamar mandi, ingin buang hajat, dia buka pakaiannya atau enggak? Buka pakaiannya, auratnya kelihatan atau enggak? Kelihatan. Mungkin enggak dilihat sama manusia? Iya. Dia masih ada malu sama manusia, dia masih ada rasa enggan sama manusia. Kenapa? Ini aurat, Allah wajibkan untuk tutup. Tapi jin kayak gimana? Tetap disuruh tutup. Gimana cara tutupnya? Dengan kata-kata bismillah. Ketika kita baca bismillah, maka setan itu pun lari dan dia tidak mendekati kita, sehingga dia tidak melihat aurat kita. Oh, emang kenapa sih? Kan ini kan jin juga kita nggak ngelihat dia mau lihat kita nggak apa-apa deh, bugil deh depan jin ini. Hati-hati. Mungkin sekarang ente buka di depan jin, tapi kalau jin itu udah seringan ngelihat ente, nggak kerasa di diri kita nih, akhirnya apa? Rasa malu kita udah hilang, rasa malu kita udah nggak ada. Kenapa? Udah biasa dilihat. Coba kita udah pertama kita misalkan buka aurat di depan halayak ramai, pertama malu. Kita ngelakuin segala sesuatu yang nggak pantas, pertama pasti malu. Sesuatu yang bukan fitrah kita sebagai manusia pasti nggak enak, pasti malu. Tapi kalau udah keseringan, sekali dia buka, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama apa? Biasa. Udah nggak ada lagi rasa malu, rasa apapun itu udah nggak ada. Kenapa? Sudah terbiasa. Dan seseorang apabila biasa, dia tanya ada rasa malu kepada manusia, tapi dia biasa dilihat sama auratnya oleh jin. Jin selalu ngelihat auratnya dia,
sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama Allah angkat itu rasa malunya dia. Kenapa? Udah sering diliatin sama jin. Jin udah biasa ngeliat, lama-lama rasa malunya diangkat sama Allah sehingga dia nggak malu ketika dilihat khalayak ramai. Makanya hati-hati, tetap kita menutup aurat. Mau di hadapan jin, di hadapan, apalagi di hadapan manusia, dengan kata-kata bismillah ketika kita melepaskan pakaian. Waqad qaddamna fil fusul anna al-fadail isnaduhu laysa biqawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan berkata bahwasanya hadis ini bukan sanadnya tidak kuat, malah hadis ini hadis yang dhaif. Qad qaddamna fi fusul anna fadaila yu'mal fiha bid-dhaif, dan telah kita terangkan juga bahwa fadailul a'mal itu tetap boleh dikerjakan walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Qala ashabuna wa yustahabbu hadha dzikr sawa'un kana fil bunyan aw fis sakhra. Zikir ini ketika masuk khala baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tetap disunnahkan, tetap dianjurkan. Mau seseorang masuk ke kamar mandi atau dia ingin buang kotoran di tempat lain, dia ingin buang kotoran di tempat terbuka, misalkan dia ada di mana di jalanan atau di hutan, nggak ada kamar mandi, apakah tetap disunnahkan baca doa ini? Tetap disunnahkan. Jangankan seperti itu, sampai ada Ibn Alan membahas gimana seseorang yang ingin kencing misalkan di suatu wadah, di suatu tempat, nggak ada tempat lain lagi, apakah tetap disunnahkan? Ya, tetap disunnahkan membaca doa ini. Apapun yang dia, dimanapun dia ingin membuang kotorannya, maka disunnahkan baca doa tersebut. Wa qala ashabuna rahimahumullah yustahabbu ay yaqula awalan bismillah, dan berkata a'immah ashabuhum disunnahkan juga, dianjurkan sebelum membaca doa ini mengawalinya dengan bismillah. Tsumma yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru habis itu mengatakan ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kotoran-kotoran dan syaitan. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asy-syaitanir rajim. Rawahu Ibnu Sunni wa rawahu Tabrani fi kitabid du'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki khala, memasuki kamar mandi, tempat seseorang buang hajat, berkata Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis, ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala suatu kotoran. Rijis ay najis ya, rijis itu kotoran, dan dibilang rijis, semua rijis pasti najis. Ada yang bilang lah, beda antara rijis dengan najis. Mungkin rijis ini dia sesuatu yang menjijikkan tapi dia tidak najis, tapi sesuatu yang najis pasti dia rijis. Al-khabithil mukhbith, al-khabith segala sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Al-mukhbith ini khabith dia ainun najasah, atau dia adalah benda yang jelek, sesuatu yang najis, itu rijis. Tapi khabith wal mukhbith ini sesuatu yang terkena kotoran atau terkena sesuatu yang jelek. Jadi khabith di sini dia adalah ainun najasah ya, tapi mukhbith mutanajis, yang terkena najis atau terkena sesuatu yang kotor. Asy-syaitanir rajim, begitu juga setan yang terkutuk. Rawahu Ibnu Sunni wa rawahu Tabrani fi kitabid du'a. Nah, sekarang kita sudah membahas masalah dukhulul khala, maka kerjakan minimal ini kita baca al-azkar seminggu sekali. Minimal setiap kita dapat doa baru kita catat, langsung kita amalkan. Jadi yang kemarin jangan hilang tuh, doa bangun tidur, mau tidur, lepas baju, itu jangan hilang, tetap ada.
ditambah setiap minggunya kita tambah doa-doa baru dan kita mengamalkan sesuatu yang baru, sehingga ente kalau udah hatam kitabul adzkar, semua doa dari bangun sampai mau tidur ente hafal. Gimana antum gak berkah nuntut ilmunya? Gimana gak berkah pengen semua yang ente kerjakan? Kita yang berdagang gimana bisa dagangan kita gak berkah? Yang penting apa? Selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Jangan kita ngelakuin apapun tanpa dimulai dengan bismillah, tanpa ingat kepada Allah. Apalagi di Al-Adhkar ini hampir semuanya hadisnya sahih warid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab an-nahyi 'anil dzikri wal kalam 'alal khala. Bab tentang larangan seseorang mengucapkan zikir atau berbicara di dalam kamar mandi. Ini nggak boleh zikir atau berbicara. Hati-hati anak MS, ini nggak boleh zikir bicara, dia nyanyi di kamar mandi. Jangan sampai ya. Jadi di kamar mandi secukupnya, seperlunya, habis itu langsung keluar. Jangan pakai nyanyi-nyanyi apalagi ngobrol di kamar mandi. Nah, dan di kamar mandi ini tidak diperbolehkan berbicara apalagi berzikir. Enggak boleh berbicara apalagi berzikir. Yukrahu dzikr wal kalam hala qada'il hajah. Dimakruhkan seseorang berzikir atau dia berbicara ketika sedang membuang hajatnya. Sawa'un kana fis sakhra awil bunyan. Mau dia buang hajatnya di sakhra atau di dalam bangunan, atau kalau kita sekarang kamar mandi al-ma'ruf, pokoknya dia di dalam kamar mandi atau mau dia buang hajat di sakhra, tetap tidak boleh berbicara, diam. Ini bukan tempat bicara, jangan ngomong, jangan ngobrol, apalagi berzikir. Wasawaun fi dzalika jami'ul adzkar wal kalam. Dan di segala itu pun, mau di tempat manapun ketika buang hajat, dilarang, dimakruhkan untuk berzikir atau berbicara. Illa kalamat darurah, kecuali mau nggak mau harus ngomong baru dia berbicara. Contohnya apa mau nggak mau? Dia misalkan lagi kencing di sohro, temennya ada di depan, lagi tiba-tiba ada singa dari belakang nih. Kong ente nggak teriak, dia dimakan singa, baru dibolehin teriak mau nggak mau. Teriak, woi jangan, hati-hati singa, boleh. Kenapa? Darurah, mau nggak mau. Atau dia lagi di sahara, lagi buang hajat, tiba-tiba ada orang buta pengen nyemplung ke kali, baru dia ingetin, ya jus. Kenapa? Darurah, mau nggak mau. Cuman kok nggak ada hajatnya, maka dilarang untuk berbicara. Uskut, diam, karena ente di dalam tempat yang kotor, tempat yang buruk. Jangan banyak omong di sana. Hatta qala ashabuna, sampai-sampai a'immah berkata, idza atasa la yahmadullah ta'ala wala yushammitu atisan. Apabila dia sedang di kamar mandi, tiba-tiba ada yang bersin, dia bersin, maka nggak usah ngucap alhamdulillah. Dia di kamar mandi bersin, tidak usah ngucap alhamdulillah. Dan jangan disyammet, dibalas ucapannya yarhamukallah, nggak usah. Ente latah aja nih di dalam kamar mandi, tiba-tiba di depan hacim, ente yarhamukallah di dalam kamar mandi. Lah, uskut, kamar mandi nggak pantas. Wala yaruddus salam, nggak usah balas salam orang di kamar mandi. Hatta salam, hukum balas salam apa? Wajib. Di kamar mandi nggak usah ente balas, bukan tempatnya. Wala yujibul muadzin, jangan ngejawab orang yang lagi azan ketika di kamar mandi. Jawab azan hukumnya wajib, tapi ketika di kamar mandi maka tidak usah membalas azan. Wa yakunul musallamu muqassiran la yastahiqqu jawaban, dan orang yang mengucapkan salam, yang mana dia ngucapin salam temennya di kamar mandi, ini orang yang muqassir, ini orang yang lalai, ini orang nggak usah dibalas, nggak pantas untuk dibalas salamnya. Fahim tuh? Jadi nggak usah balas salam di kamar mandi.
Naam. Wal kalam bihadza kullihi makruhun karahata tanzih wa la yahrum. Dan ucapan ini semua ini adalah hukumnya makruh karahata tanzih, enggak sampai haram. Fa in atasa fahamidallah ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Dan seseorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah dari hatinya, maka enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lisannya itu berucap, dari hatinya enggak apa-apa, fala ba'sa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Begitu juga tidak dianjurkan seseorang berzikir ketika dalam keadaan berhubungan badan dengan istri ataupun suaminya. Tetap tidak dianjurkan untuk berzikir. Naam, ana jadi ingat fi mas'alatil hammam. Ya, gimana a'immah zaman dulu itu menjaga waktu mereka sampai di dalam hammam, yang mana nggak boleh zikir, nggak boleh apalagi bawa kitab. Kalau dalam hammam la yujuz, ya, nggak boleh bawa kitab, nggak boleh zikir. Ada a'immah ma'rufah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhuh Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ini beliau saudara yang luar biasa, dua-duanya orang alim, yang mana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ma'ruf dengan beliau menjaga waktu, nggak mau buang-buang waktu sama sekali. Kisahnya ma'ruf luar biasa, yang mana pernah beliau diriwayatkan apabila Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masuk ke kamar mandi, maka Habib Tahir bin Husain bin Tahir itu di luar kamar mandi baca kitab sambil ngerasin ucapannya, bacaannya. Kenapa? Biar di kamar mandi pun masih pengen mendapatkan istifadah dari bacaan kitab, pengen dapat faedah walaupun di kamar mandi. Ngucapin nggak boleh, tapi anak tetap pengen dengar. Nggak mau dirinya itu hilang daripada keberkahan, nggak mau sampai telinganya itu tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang bagus. Begitu juga sebaliknya, ketika Habib Tahir bin Husain bin Tahir ada di dalam, maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lah yang membaca kitab dan dikeraskan suaranya. Ini waktu-waktu di hammam, waktu-waktu di kamar mandi. Berapa lama sih a'immah di kamar mandi? Nggak kayak kita di kamar mandi sejam setengah jam, 15 menit. Ya, ini a'immah zaman dulu nggak di kamar mandi kecuali ada perlunya. Ketika keperluannya selesai di kamar mandi langsung keluar. Tetap mengusahakan untuk membaca kitab, mendengar faedah. Nah, kita sekarang nggak ngapang, apalagi kita pikirin ini di dalam kamar mandi, apalagi beliau pas di luar. Gimana waktu beliau? Gimana beliau menjaga waktunya? Sampai pernah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikasih jam. Kasih jam zaman dulu, bagus jamnya. Ini jam-jam mahal nih. Jam untuk melihat waktu. Beliau dikasih jam, ini jam baru. Zaman dulu tuh kalau jam itu bukan jam tangan kayak gini, ada jam zaman dulu ya kayak liontin kayak gitu kurang lebih. Dikasih Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habis itu pas dikasih, alhamdulillah jazakallah khair, ana terima hadiah, dimasukin sama beliau, disimpan. Nah, beliau lihat-lihat jam, nggak berapa lama habis kayak gitu mati itu jam. Habisnya nggak lama kemudian, habis ini jam mati, orang yang ngasih datang lagi ke beliau. Pas datang, Habib Abdullah bin Husain bilang, oh al-afu, ini jam ente rusak, ana pengen balikin nih jam nih, ana udah nggak bisa pakai, udah rusak. Habis itu kata orang apa, oh al-afu Habib, ini bukan jam, bukan rusak, ini jam, ini harus diputar dulu. Jadi dia diputar semenit 2 menit, habis kayak gitu selesai, bisa dipakai seminggu 2 minggu. Jadi diputar dulu 1 menit atau 2 menit baru bisa dipakai sampai 2 minggu. Kata Habib Abdullah, oh gitu harus diputar. Kok kayak gitu al-afu, ana udah nggak ada waktu buat itu, ana nggak jadi terima nih hadiah. Kenapa nggak ada waktu buat muter jam? Waktunya udah penuh untuk belajar. Makanya itu a'immah, waktu 2 menit aja nggak ada. Waktu 2 menit aja sangat berharga untuk beliau. Nah, kita gimana caranya bisa ngikutin beliau? Walaupun nggak bisa 100% ya minimal ada ihtimam sama waktu. Waktu-waktu yang udah ditentukan, waktu untuk belajar jangan pakai buat hal lain, apalagi untuk tidur, apalagi buat ke hammam. Makanya anak paling larang anak-anak waktu daras ke hammam. Hati-hati, jangan. Kasihan antum
yang harusnya faedah dapat sempurna malah kepotong gara-gara kamar mandi. Ini dulu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di kamar mandi pun pengen dapat faedah. Ini antum lagi dapat faedah malah lari ke hammam. Jangan usahain waktu-waktu yang wajib antum belajar, buka kitab, jangan kemana-mana. Sebelum masuk kelas ana udah semua qadha'il hajah, buang air besar, air kecil, semuanya udah selesai. Ketika masuk kelas fokus untuk mendengarkan ilmu. Insya Allah udah nggak ada lagi yang ke hammam ya. Waktu madras jangan ke hammam. Nah nanti waktu qasidah langsung buru-buru ke hammam. Selesai dari hammam buru-buru langsung masuk. Jangan keluar ngobrol lagi. Mau masuk kamar mandi ngobrol lagi. Di luar kamar mandi ngobrol. Di dalam masih ngobrol sama temennya. Waduh, berapa faedah yang hilang, berapa faedah yang luput. Jaga waktu kalian dimanapun itu. Sebisa mungkin kalau nggak bisa 100% ngikutin beliau, minimal yang diwajibkan jangan sampai luput. Waktu di kelas jangan sampai luput, waktu kita wirid jangan sampai luput. Maka insya Allah antum belajar di sini tidaklah keluar dari sini kecuali ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah dan bermanfaat di halayak ramai nantinya insya Allah. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama alaihi falam yarudda alaihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, marra rajulun, seseorang lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang hajat, buang air kecil. Fa sallama alaihi, terus memberikan salam orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yuradda alaih, dan Rasulullah enggak ngebalas, Rasulullah diam. Rawahu Muslim fi sahihi. Wa anil Muhajir bin Qunfud radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, dan Rasulullah sedang dalam keadaan buang hajat. Fasallamtu alaih, dan aku memberikan salam kepadanya. Falam yarudda alayya hatta tawaddaa, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas menjawab salamku sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Thumma atadzara ilayya wa qala, habis itu Rasulullah menyebutkan uzurnya dan Rasulullah berkata, inni karihtu an adzkurallah ta'ala illa ala tuhrin. Aku tidaklah ingin menyebutkan nama Allah kecuali aku dalam keadaan yang suci. Sallallahu alaihi wasallam. Au qala ala taharatin, atau ada di riwayat yang lain beliau mengucapkan ala taharah, dalam keadaan suci. Haditsun sahih. Nah, jadi hati-hati. Ya, ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bilang seseorang lewat. Ma'ruf, kaif. Jadi Rasulullah zaman dulu itu nggak ada kamar mandi kayak sekarang, nggak ada. Sampai dibilang apabila Rasulullah dakhalal khala, yang megangin saternya itu adalah Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hakadzal hammam, ya, ini tempat yang kotor, jangan balas salam. Dan di sini Rasulullah bilang, kenapa Rasulullah i'tadzar? Kenapa menyebutkan uzurnya? Padahal nggak harus, tapi ini jenis tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jangan sampai seseorang suudzon sama kita. Ya, Rasulullah jaga benar-benar perasaan sahabatnya. Ini kenapa nih? Kok Rasulullah nggak jawab salam ana? Akhirnya diterangkan sama beliau, enggak, ana nggak mau jawab salam, ana nggak mau menyebutkan nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Makanya jaga, gimana kita jaga kesucian, terus dalam keadaan suci, taharah. Ketika batal langsung berwudu lagi, ketika batal langsung berwudu, sehingga kita selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bersih. Nah, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid sahihah wallahu a'lam bissawab.